Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli, di channel Wang Ochun TV. Seperti yang kalian tahu di judul video, kita akan meringkas salah satu manhwa yang menurut aku sangat menarik untuk kalian baca atau kalian ikuti. Sangat menarik? Emang tentang apa? Sebelum membahas tentang apa, kita harus tahu judul dan genrenya dulu dong. Bener kan? Judul dari manhwa yang akan kalian dengarkan di video ini adalah Boss in School, karya dari Lee Hon Young. Namun dia tidak sendirian karena yang menggambar itu adalah Kim Eui Kwon. Jika kamu mencari manhwa ini di line webtoon, 100% tidak akan ketemu karena manhwa ini berada di naungan Kakao Page versi Korea. Versi Indonesianya nggak ada ya. Manhwa Boss in School ini lahir pada tahun 2017 dengan genre action and school life. Boss in School karangan Lee Hon Young ini menceritakan tentang karakter utama yang bernama Kang Se-hyun ini memiliki bakat bertarung sejak TK. Kehidupan kecilnya diwarai dengan perkelahian melawan anak seumurannya atau lebih tua lagi. Namun semua itu tidak lagi Se-hyun lakukan semenjak ia berjanji pada ibunya untuk tidak berkelahi lagi. Masa SMP, Se-hyun menjadi korban bullying demi memegang janjinya pada ibunya. Tapi semua itu berubah ketika mengetahui kabar bahwa ayahnya yang seorang bos mafia itu meninggal dunia secara mendadak. Sejak saat itu, ia bertekad untuk mencari informasi tentang kematian ayahnya, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Ya, itulah sedikit sinopsis tentang manhwa Boss in School, karangan Lee Hon Young dengan Kim Eui Kwon sebagai kang gambarnya. Namun sebelum kita mulai, buat kamu yang baru mampir atau belum subscribe channel ini, sekarang langsung klik subscribe ya. Lalu tekan lonceng notifikasi dan kemudian pilih semua supaya kamu mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru di channel ini. Oke? Kisah ini dimulai dengan Se-hyun dan So-yeon yang sedang membentuk istana pasir. Tiba-tiba ada bocah yang menginjak menghancurkan istana pasir itu. Sontak So-yeon menangis. Hal itu membuat Se-hyun sangat marah dan dia langsung menendangnya membuat hidungnya mengeluarkan darah. Bocah itu pun menangis dan memanggil abangnya untuk memberikan pelajaran pada Se-hyun. Se-hyun yang berbakat dalam bertarung itu pun sangat mudah menghindari setiap serangan dari lelaki besar itu. Dengan satu tendangan mengenai selangkangannya, Se-hyun mengalahkan lelaki itu. Waktu cepat berlalu dan sekarang Se-hyun sudah kelas 5 SD. Dia melewati gang yang berisikan anak-anak SMP. Anak SMP itu pun memanggil Se-hyun untuk meminta tolong. Ternyata mereka berniat untuk merampas uang saku Se-hyun. Tentu saja Se-hyun menolak dan menghina mereka semua. Lelaki itu pun menyerang Se-hyun, tapi serangannya berhasil dihindari sekaligus melakukan counter attack dengan melakukan flying knee kick. Melihat hal itu, salah satu di antara mereka memukul Se-hyun hingga terjatuh. Se-hyun yang sudah terbiasa bertarung dengan orang yang lebih besar darinya, mencari cara untuk memenangkan pertarungan itu dan dia mengambil batu bata di sekitarnya untuk dijadikan senjata. Dengan satu pukulan batu bata, lelaki itu tumbang dengan mengeluarkan darah. Saat itu juga mereka menyerang Se-hyun, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Kemenangan dipegang oleh Se-hyun dengan menumbangkan total 5 anak SMP menggunakan batu bata. Mendengar cerita itu, polisi sempat tidak percaya karena anak sekecil itu bisa mengalahkan 5 anak SMP sekaligus dengan brutal. Ibu Se-hyun pun datang dan meminta maaf pada polisi itu atas kelakuan anaknya. Keluar dari kantor polisi, ibu Se-hyun menginginkan anaknya untuk berjanji bahwa dia tidak akan berkelahi lagi. Melihat raut wajah ibunya, Se-hyun berjanji bahwa dia tidak akan berkelahi lagi. Semenjak itu, Se-hyun menjadi korban bullying di SMP. Dia nggak melawan mereka karena sudah terlanjur berjanji pada ibunya. Pulang sekolah, Se-hyun mampir ke tempat kerja ibunya seperti biasanya. Suatu ketika ada lebih dari 2 mobil hitam berhenti di depan tempat kerja ibunya Se-hyun dan mengatakan kalau kakak ipar sudah tiada alias meninggal. Ibu Se-hyun pun tak kuasa menahan air matanya. Sementara Se-hyun sangat marah mendengar kabar itu karena menurutnya kabar itu sangat mendadak. Kejadian itu membuat Se-hyun ingin berubah dan langkah pertama yang dia ambil adalah pindah dari sekolah itu. Beberapa waktu setelah itu, atau lebih tepatnya sekarang sudah kelas 1 SMA, Se-hyun pindah sekolah yang berisikan anak SMP yang dulu membulinya. Plus di situ juga ada So-yeon.
Selesai memperkenalkan dirinya, Sehhyun mendapatkan tempat duduk di belakang dan di samping lelaki berambut kuning. Lelaki yang dulunya membuli Sehhyun pun mendekatinya dan mengingat kenangan masa lalunya. Namun respon Sehhyun membuat orang itu marah dan hendak memukulinya. Tapi itu tidak terjadi karena si rambut kuning memperingati mereka untuk tidak berisik. Pembuli itu pun pergi dari tempat itu karena takut dengan si rambut kuning yang sepertinya dia orang yang paling kuat di kelas itu. Sementara diam-diam Soyeon mengawasi Sehhyun seakan-akan tidak percaya bahwa dia bertemu dengan lelaki yang dulunya sering main bersamanya. Hal yang ditunggu akhirnya tiba. Si rambut kuning keluar dari kelas itu dan dia beserta teman-temannya memanfaatkan waktu itu untuk membuli Sehhyun. Soyeon yang melihat hal itu berusaha menghentikan mereka dan memanfaatkan jabatan ketua kelas untuk menghentikan mereka. Namun Sehhyun malah menyuruh Soyeon untuk minggir karena dia ingin balas dendam dengan para pembuli itu. Dengan cepat, Sehhyun menghabisi 3 orang itu dan bersikap seperti biasa, yaitu tidur di kelas. Si rambut kuning itu pun kebingungan melihat Sehhyun masih tidur karena ia mengira bahwa Sehhyun akan dibuli oleh anak-anak itu. Tidak terima, anak itu mengadu pada atasannya atau orang yang lebih kuat darinya untuk menghabisi Sehhyun. Lelaki itu bernama Jang Hyun Jung. Tanpa menunggu lama, Jang Hyun Jung mendatangi kelas Sehhyun dan bersiap untuk memberi pelajaran. Tapi itu tidak terjadi karena mereka berdua saling mengenal. Ternyata dia adalah lelaki yang pernah menghancurkan istana pasir sekaligus ditendang oleh Sehhyun. Menerima kenyataan itu, Jang Hyun Jung mengurungkan niatnya dan pergi dari kelas itu dengan rasa kesal. Mengetahui keberadaan Sehhyun, Jang Hyun Jung menelpon kakaknya. Sepulang sekolah, Sehhyun mampir ke tempat kerja ibunya. Setelah berbincang-bincang, Sehhyun pergi dari tempat itu dijemput oleh anak buah ayahnya yang sudah meninggal. Ternyata ibu Sehhyun melihat itu dan mungkin dia tahu bahwa sekarang anaknya akan menjadi penerus ayahnya. Mereka berdua kompak tidur walaupun jam pelajaran ada guru yang mengajar. Namun saat guru olahraga masuk, guru itu sangat marah melihat 2 orang tidur di jam belajarnya. Jeweran keras harus mereka terima dan dia menghukum Chu Sung Jin si rambut kuning beserta Sehhyun untuk mengelilingi lapangan. Guru itu pun juga menendang mereka berdua. Yang duluan memutari lapangan akan dilepaskan, sementara yang kalah akan menerima tambahan hukuman. Sehhyun yang malas-malasan itu memaksakan dirinya untuk lari. Namun Sung Jin mendahuluinya dan itu membuat Sehhyun marah. Akhirnya mereka berdua lari sekuat tenaga, tidak ada yang mau mengalah dan itu membuat guru olahraga sangat terkejut. Karena hasilnya sama atau finishnya bareng, mereka berdua dilepaskan. Guru itu pun tidak terkejut dengan Sung Jin, namun ia terkesan dengan Sehhyun, si murid baru. Sekarang terlihat kompetisi pertandingan gulat untuk menentukan wakil gulat negara dan pertandingan itu dimenangkan oleh anak SMA yang memiliki tubuh tinggi kekar perkasa. Saat dia beristirahat, adiknya muncul yang mana adiknya adalah Jang Hyun Jung. Jang Hyun Jung melaporkan bahwa anak yang waktu itu sudah ditemukan. Sontak lelaki itu tertawa kecil mendengar hal itu. Sementara guru olahraga memperingati Sung Jin dan Sehhyun untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi, lalu menyuruh mereka berdua untuk kembali ke kelas. Bukannya sadar, mereka berdua malah kembali tidur di kelas. Lelaki yang menjuari kompetisi gulat itu mendatangi sekolah Sehhyun. Diketahui nama lelaki itu adalah Jang Hyunuk. Melihat kemunculannya, anggota OSIS pun terkejut mendengar kabar itu. Di situ ada Sung Jin yang sedang melakukan lari pelan dan kebetulan dia berpapasan dengan Jang Hyunuk. Karena tidak menjawab pertanyaan Jang Hyunuk, lelaki itu memegang pakaian Sung Jin dan itu membuatnya sangat marah. Tanpa basa-basi, dia melepaskan teknik uppercut. Sung Jin juga memukuli Jang Hyunuk bagaikan samsak tinju. Tapi saat itu juga Jang Hyunuk berhasil menangkap Sung Jin. Beruntung Pak Guru olahraga menghentikan pertarungan mereka. Terlihat rapat OSIS yang mana ketua OSISnya bernama Shin Ji-hoon.
Mereka membicarakan kedatangan Jang Hyun-nuk dan pertarungan antara wakil gulat negara versus pemenang medali emas kompetisi judo nasional atau Jang Hyun-nuk versus Chu Sung-jin. Yang hadir dalam rapat itu juga tokoh-tokoh penting. Mereka adalah Yo Jae-hyun, ketua klub taekwondo, Choi Sang-ik, ketua klub judo, dan masih banyak lagi yang belum diperlihatkan. Pulang sekolah, Se-hyun dijemput seperti biasanya dan mereka menuju ke tempat ibunya. Tapi tidak menemuinya, hanya melihat keadaannya dan pergi ke markas besar. Sampai di sana, Se-hyun disambut oleh anak buahnya. Terlihat gambaran masa lalu saat Se-hyun sedang mengunjungi makam ayahnya dalam keadaan hujan yang cukup deras. Tangan kanan ayahnya Se-hyun sekaligus pamannya Se-hyun mendampingi Se-hyun dan menjelaskan tentang masa hidup ayahnya Se-hyun. Ternyata ayahnya Se-hyun selalu mengawasi Se-hyun, tapi dia nggak mau ikut campur dalam kehidupan Se-hyun. Walaupun Se-hyun sedang dipukuli semasa SMP. Terlihat Shin Ji-hoon mendatangi kelas Se-hyun untuk membawa Se-hyun dan Sung-jin ke ruang OSIS. Ternyata Shin Ji-hoon itu adalah kakaknya So-yeon. Mereka berdua akhirnya pergi ke ruangan OSIS untuk membicarakan tentang Jang Hyun-nuk. Bukan hanya itu, Shin Ji-hoon juga menjelaskan kasusnya Jang Hyun-nuk yang merusak reputasi sekolah. Dulunya sekolah ini menjadi sekolah spesialis olahraga karena menciptakan anak-anak berbakat. Tapi sekarang menjadi sekolah biasa gara-gara Jang Hyun-nuk yang berkelahi dengan atlet-atlet nasional yang sekolah di situ. Bahkan Jang Hyun-nuk sempat dipenjara gara-gara membuat calon atlet judo nasional patah tulang. Semua kasus itu membuat pemerintah, bisnis, sponsor, dan universitas olahraga memilih untuk memutuskan kontak dari SMA Yongjin. Diketahui karir Jang Hyun-nuk diselamatkan oleh guru olahraga dan itu membuat dia sangat patuh dengan guru olahraga. Karena Se-hyun, Jang Hyun-nuk datang kembali. Setelah itu terlihat So-yeon menunggu pulangnya Se-hyun dan dia malu-malu kucing karena ketahuan melakukan itu. Ternyata Se-hyun masih mengingat So-yeon, anak yang waktu TK sering bermain dengannya. Dia juga pernah mendapatkan ciuman pipi dari So-yeon. Karena tidak ingin lebih malu lagi, So-yeon kabur menghampiri kakaknya untuk pulang bersama. Sementara Se-hyun pulang dijemput pengawalnya dan langsung menuju ke markas besar, yang mana itu adalah perusahaan Sunshine. Walaupun syarat menjadi penerus perusahaan Sunshine harus berumur 19 tahun, Se-hyun yang berumur 17 tahun dipaksa untuk mempelajari seluk-beluk tentang perusahaan Sunshine. Perusahaan Sunshine mengelola bisnis liburan, keuangan, konstruksi, olahraga, perhotelan, dan membuka franchise. Namun dana awal dibentuknya perusahaan Sunshine adalah dana uang gelap. Karena dulunya mereka adalah organisasi mafia. Tiba-tiba bos Sunshine cabang Busan yang bernama Baek Do-han muncul dan dia protes karena Sunshine tidak seharusnya diwariskan ke Se-hyun yang masih kecil. Hidung yang terluka itu ternyata gara-gara Se-hyun dan dia pun melompat melepaskan tendangannya. Terlihat Shin Ji-hoon berada di depan gerbang gedung sekolah sembari mengawasi pergerakan Se-hyun dan Jang Hyun-nuk. Sementara Jang Hyun-nuk menyuruh adiknya untuk membawa Se-hyun dengan cara apapun. Saat itu juga Shin Ji-hoon menyuruh anggota OSIS yang lainnya untuk berhati-hati. Ketua klub taekwondo Jae Yong-hoon sangat marah dengan kemunculan Jang Hyun-nuk dan dia bertekad akan menghabisi Jang Hyun-nuk. Sementara utusan Jang Hyun-nuk, Jang Hyun-jung dengan teknik komunikasinya berhasil membuat Se-hyun tertarik untuk mengikuti Jang Hyun-jung. Melihat hal itu, Sung-jin dan So-yeon tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ternyata bawahan Jae Yong-hoon tidak bisa apa-apa jika melawan Jang Hyun-nuk. Lelaki itu pun sangat marah dan langsung menyerangnya menggunakan kaki ala taekwondo. Kesempatan yang Jang Hyun-nuk tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Dia berhasil menangkap kaki Jae Yong-hoon dan langsung membantingnya. Ia hendak melumpuhkan Jae Yong-hoon, tapi tindakan itu dihentikan oleh Shin Ji-hoon. Saat itu juga Jang Hyun-jung beserta Se-hyun muncul. Jang Hyun-jung memanggil Jang Hyun-nuk dengan sebutan kakak, dan itu membuat Se-hyun sadar kalau dia adalah lelaki yang pernah dia kalahkan dengan menendang selangkangannya. Jang Hyun-nuk tidak sabar untuk menghabisi Se-hyun.
tapi dia dihentikan oleh Shin Ji-hoon. Melihat tindakan itu, Hyunuk hendak menghabisinya. Namun Sehhyun mencegah hal itu dengan mengajak Jang Hyunuk untuk bertarung di gedung olahraga supaya tidak ada kasus yang sudah-sudah. Mendengar hal itu, Shin Ji-hoon pun tidak bisa menolak dan dia juga memberitahukan anak-anak beserta guru olahraga bahwa pertarungan mereka berdua akan segera dimulai. Sontak anak-anak datang ke gedung olahraga untuk menyaksikan pertandingan itu. Kang Sehhyun maupun Jang Hyunuk sudah siap dan saat itu juga guru olahraga muncul memberikan mereka berdua sarung tangan. Bukan hanya itu, dia juga akan menjadi juri dengan peraturan MMA. 3 ronde yang masing-masing setiap ronde memiliki waktu 3 menit. Soyeon dan Sungjin yang baru menerima informasi itu pun langsung menuju ke gedung olahraga. Sehhyun menanyakan kenapa Jang Hyunuk ingin bertarung dengannya. Jang Hyunuk pun menjelaskan bahwa dia pernah kalah 1 kali dan itu pun saat dikalahkan oleh Sehhyun waktu kecil. Guru olahraga itu menyembunyikan bel yang menandakan pertandingan sudah dimulai. Jang Hyunuk dengan agresif mencoba menangkap Sehhyun, tapi itu bisa dihindari sekaligus menendang perut menggunakan lutut. Dengan pukulan tangan kiri, Jang Hyunuk dijatuhkan. Baik itu penonton maupun guru olahraga sangat terkejut melihat hal itu. Namun ternyata itu belum cukup karena Jang Hyunuk masih bisa bangkit. Penonton pun bersorak melihat pertandingan gratis dan berkualitas. Sehhyun sedikit memprovokasi Jang Hyunuk dan itu berhasil membuatnya marah menghampirinya. Sehhyun berhasil menghindari serangan Jang Hyunuk dan dia meraih rambut Hyunuk didorongnya ke bawah dengan sangat keras. Tanpa membuang kesempatan, Sehhyun menindih sekaligus memukul Jang Hyunuk yang mana itu membuat guru olahraga, Sungjin, Soyeon, dan ketua OSIS beserta anggotanya sangat terkejut melihat hal itu. Terlalu brutal, guru olahraga yang menjadi wasit menghentikan pertandingan itu. Jang Hyunuk yang besar itu hanya pasrah, kepala dan badannya berlumuran darah, dihabisi oleh calon pemimpin mafia di perusahaan Sunshine. Bersambung. Yaps, itulah ringkasan komik Boss in School part 1 dari episode 1 sampai episode 13. Karena durasi video ini sudah cukup panjang, maka aku akhiri sampai episode 13, oke? Kapan dilanjutin? Santai ya, yang penting kamu sudah subscribe channel ini. Sekaligus nyalain lonceng notifikasi, supaya ketika aku upload video baru di channel ini, kamu nggak akan ketinggalan, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, comment, and share ke teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu itu tahu bahwa channel ini membuat konten yang sangat menarik untuk kita tonton. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Saikli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?